Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, bisa berbagi informasi. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa tekan dulu subscribe dan tekan tombol loncengnya agar supaya kita bisa saling berbagi informasi dan berbagi cerita ulasan lain-lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Kali ini kita akan mengulas tentang video Gus Samsudin yang di sini beliau menyapa kita semua dengan video yang berjudul Gus Samsudin terbelah menjadi dua. Sahabat-sahabat semuanya, kali ini Gus Samsudin telah menyapa kita semua dan memberikan kata-kata bijaksananya, sehingga apa yang menjadi praduga kita sebelumnya tentang video itu settingan atau bukan, terpenting seperti bahasa Gus Samsudin sebelumnya, bahwa ini channel saya, silahkan ditonton, dijadikan hiburan dan bisa dijadikan pelajaran. Jadi apabila memang di sini ada video-video yang terindikasi settingan, terpenting bagaimana kita masih bisa memahami bahwa ketika Gus Samsudin sudah menyapa kita, Gus Samsudin sangat bijaksana dalam memberikan motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan motivasinya bisa bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi tuntunan untuk kita bisa lebih baik lagi. Tapi mboten aku belum pun matur kali panjenengan. Kula niki boten usah terlalu dipikirno. tapi pun Dipasrahne mawon. Dipasrahne mawon. sama Sedaya niku dumateng Gusti Allah. Nggih. Jadi kula kan sampun pernah matur kali panjenengan. Pun sedaya niku pun dipasrahne kalih kersane Gusti Allah ya mawon. Allah. Boten usah terlalu dipikirno. Kula niku memang gadah pantangan setunggal. Saya itu punya pantangan satu, yaitu tidak boleh memukul wanita. Makanya saya memang sengaja untuk mengalah. Saya sengaja untuk berada di tempat itu supaya saya bisa tahu keadaannya dan bagaimana apa yang dilakukan oleh nenek tersebut. Dan ternyata saya mulai menemukan titik-titik terang tentang beliau itu. Salah satunya, beliau itu memang sudah ada dari zaman kerajaan dulu hingga sampai saat ini. Sengaja beliau itu mempunyai ilmu untuk awet muda dengan cara memakan mayat dan lain sebagainya. Itu karena sifat satu yang dimiliki wanita itu takut tua, dan itulah yang dilakukan oleh nenek tersebut. Dan saat ini pun saya juga masih terus mencari titik terang apa kelemahan dari nenek-nenek tersebut selain dengan kekerasan. Dan ini nanti akan ada seorang kiai yang akan datang dan akan berusaha untuk menolong saya. Ya, mereka mempunyai niat baik, ya dipersilahkan saja. Tetapi perlu untuk panjenengan ketahui bahwa jangan terlalu susah, jangan terlalu gelisah dengan apapun di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, hidup itu bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup itu juga harus menjalani hidup, dalam arti harus netepi urip, harus mau menjalani hidup. Dan hidup itu bukan hanya menjalani hidup,
tapi juga harus tahu tujuannya hidup. Nah, supaya kita tahu tujuannya hidup, yang pertama kita harus ada penerangnya. Nah, penerang itulah yang disebut dengan nur cahyo atau cahaya. Maka cahaya yang ada di dalam diri kita, tepatnya di Ka'baitullah, di dalam kalbu kita, itu harus dihidupkan supaya kita tahu tujuannya hidup. Kalau kita tahu tujuannya hidup, maka kita nggak akan gampang kupuan, tidak akan gampang susah, tidak akan mudah gelisah, karena kita tahu tujuannya hidup. Oleh sebab itu, penerang hidup bukan hanya menjadi tujuannya hidup, tetapi juga menjadi kebutuhannya hidup. Oleh sebab itu, nur cahyo atau ilmu atau pengertian itu juga menjadi kebutuhannya hidup, bukan hanya tujuannya hidup. Kalau kita tahu tujuannya hidup, maka hidup tidak akan gampang kupuan, tidak akan gampang bingungan, dan tidak akan gampang susah. Seperti halnya ketika kita menuju ke suatu tempat, apabila kita sudah tahu tujuannya, maka hidup nanti akan terasa tenang karena kita sudah tahu tujuannya. Walaupun banyak rintangan, banyak cacian, banyak hinaan, tidak akan menggoyahkan hidup kita karena kita sudah tahu tujuannya hidup. Oleh sebab itu, selalu bersihkan hati supaya kita tahu Gusti, karena hati adalah tempatnya Gusti. Maka panjenengan jangan terlalu susah, jangan terlalu gelisah dengan apa yang dilihat oleh mata, karena tidak semua yang dipandang dengan mata itu sama dengan keadaannya. Dan yang lebih penting lagi, banyak hal yang kita anggap tidak baik, ternyata itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Ada kalanya kita oleh Allah dijatuhkan di sini, tetapi ternyata di depan ada jurang yang dalam, sehingga kita dijatuhkan di tempat ini supaya tidak terjatuh ke dalam lubang yang lebih dalam lagi di depannya. Oleh sebab itu, selalu berprasangka, berhusnudzon baik kepada Allah dan kepada makhluk. Ini yang akan membuat hidup kita tenang. Jujur, saya dari kecil selalu menghadapi masalah, ujian dan juga cobaan. Tapi ternyata itu yang menguatkan saya untuk bisa lebih tangguh di dalam kehidupan ini. Dulu saya waktu kecil, dari mulai SD sampai saya sanawiyah atau SMP, itu mengurusi orang tua saya yang sakit-sakitan. Tapi ternyata ketika saya sudah dewasa, itu membuat diri saya menjadi lebih banyak barokahnya, terutama dari orang tua. Jadi terkadang hidup kita susah, ternyata di depannya diberikan kebarokahan. Sama seperti kita naik jalan yang menanjak, tapi setiap jalan yang menanjak pasti pada akhirnya ada yang menurun. Maka jangan terlalu susah ketika hidup kita menanjak, dan jangan terlalu senang ketika menurun, karena ketika menanjak jangan terlalu susah, pada akhirnya akan menurun. Dan ketika menurun jangan terlalu senang, karena pada akhirnya juga akan menanjak lagi. Itulah kehidupan, naik turun itu adalah kehidupan kita. Maka hidup ini sudah manut kersane Gusti Allah saja. Kalau kita hidup manut kersane Gusti Allah itu enak. Oleh sebab itu, panjenengan mungkin melihat saya seperti ini, tapi besok saya juga ada di Padepokan. Jadi jangan heran, karena setiap orang yang datang ke Padepokan itu pun juga kersane Gusti Allah. Oleh sebab itu saya pun mendoakan juga ya sak kersa-kersane, sebisa-bisa saya. Ya bisa bismillah ya bismillah. Semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Saya nggak pernah bingung tentang siapapun yang datang, karena saya adalah lumantaran kersane Gusti Allah. Jadi kalau kita dikersakan oleh Allah jadi apapun, ya kita jalani saja. Karena setiap orang itu mempunyai laku sendiri-sendiri, mempunyai peran masing-masing.
Jadi saya minta ke jenengan untuk lebih tenang, dan saya minta ke jenengan untuk lebih sabar, tidak usah terlalu gelisah. Sekarang jenengan sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Monggo sakniki panjenengan hati ini ditenang nih, kayak tumut kula teng padepokan. Nggih, monggo. Ulas saja bagaimana kata-kata Gus Samsudin tentang bagaimana menjalani sebuah kehidupan, yang artinya di sini kita sesuai dengan kudrat dan iradat, atau sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai boneka, bagaimana boneka, apa kata majikannya. Jadi mungkin bisa saya simpulkan seperti itu. Oke, sahabat-sahabat semua, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari apa yang menjadi nasihat Gus Samsudin Jadab, dan bisa menjadi pelajaran dan motivasi untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya untuk selalu mendukung channel ini lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.